Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ma'asyiral muslimin wal mu'minat wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Para hadirin yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan diberi rizki oleh Allah yang halalan thayyiban, mubarakan, halal, bersih, dan barakah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, tapi panggung, sandiwara. Sementara karena kita mau pulang ke daerah kita yang hakiki, yaitu adalah alam akhirat. Kalau kita orang yang berbakti, yang mengikuti ajaran ilahi, maka kita pasti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi na'udzubillah, kalau kita misalkan tidak termasuk golongan itu, justru kita golongan ma'asi, golongan durhaka, golongan penjahat, na'udzubillah, kita masuk ke siksaan Allah yang amat pedih, yaitu adalah neraka Jahannam dan neraka-neraka yang lainnya, tergantung level kita, perbuatan kita, maksiat kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi Al-Fakir punya keyakinan, semua jamaah channel Asdamiluha Manba'ul Hikmah insyaallah disayang Allah, dicintai Allah, dan berada di dalam hizbullah, yaitu di dalam rombongan orang-orang yang mencintai kepada Allah dan Rasulnya, insyaallah. Alhamdulillah. Di sini kita
Jangan terlalu tertipu, terpedaya oleh yang macam-macam fata morgana di dunia. Ya maksudnya begini, pengajian kan banyak, pengajian di sana di sini. Bahkan pengajian itu pun ya berbagai macam cara. Ada yang macam dengan gemerlap, ada yang macam berbagai macam. Jadi ala fakir terserah. Jadi soal kita belajar kepada siapa saja, di mana saja, silahkan. Yang penting benar-benar membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kenapa? Karena ibadah itu sebenarnya walaupun sedikit, tapi kalau memang benar-benar masuk kategori yang dianjurkan Allah, itu mencukupi untuk kita bakal nanti di akhirat. Makanya ada guru Al-Fakir yang berkata, guru Al-Fakir Sahil Kiram dari Cianjur, beliau berkata dengan keterangan bahwa ibadah itu satu saja sholawat terhadap Rasul, tapi sholawat itu benar-benar bersih. Apanya? Ya maksudnya yang membacanya orang-orang benar, segala macamnya benar, diterima oleh Allah. Satu sholawat aja untuk bekal nanti di akhirat, tidak akan habis untuk selamanya di akhirat. Subhanallah. Itu apalagi kita kalau misalkan banyak yang kita kerjakan amal ibadah, satu sholawat aja dipakai bekal untuk di akhirat, seumur di akhirat yang tidak ada batas waktu lamanya, itu tidak akan habis. Apalagi kalau ibadah kita itu banyak. Subhanallah. Ya itulah makanya Al-Fakir berusaha mengajak terutama kepada diri Al-Fakir sendiri, ya apapun kita tetap harus wadah dulu yang dibersihin. Ya misalkan kita mau beli bakso, ya otomatis mangkoknya dulu yang bersih. Ibadah sama, ibadah juga kita badan kita, ya hati kita dulu bersihin. Jangan sampai ya kita hati kotor, kita ibadah kita itu, bahkan ada yang mengatakan guru Al-Fakir itu adalah sia-sia ibadah kalau tidak disertai dengan bersih hati kita. Jadi pertama ya yang perlu kita bersihkan, pertama sedikit-sedikit aja. Jangan kita punya hati dengki aja kepada orang. Hati dengki, hati sirik. Sirik dalam arti bahasa Sunda kan. Jadi sirik maksudnya kalau misalkan ada tetangga kita punya rezeki milik, terbuka segalanya, pas kita ada hati, wah nggak suka, itu jangan, itu hilangkan. Jadi kalau ada tetangga kita, teman kita, saudara kita mendapat kenikmatan dari Allah, kita harus senang. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Nah, itulah Al-Fakir menginjak ke acara terakhir, ya bukan terakhir, maksudnya ke acara inti, yaitu Al-Fakir. Dalam kesempatan ini Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurat yang Al-Fakir dapat dari guru Al-Fakir, para masyaykhil kiram, yaitu amalan ini, wirid ini kalau kita kerjakan itu diberi kelancaran rezeki oleh Allah, rezeki kita itu bisa melimpah ruah. Yang penting kita mengerjakannya serius dan bersihin hati kita dari kotoran-kotoran hati kita. Dan kita benar-benar khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu wiridnya? Wiridnya Al-Fakir bacakan, silahkan catat, nanti hafalkan dan nanti diamalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Itu dibacanya 1000 kali. Puasanya itu 9 hari. Awal puasa itu harus hari Kamis, awal puasa. Puasa 9 hari, dibacanya 1000. Tapi wirid itu jangan di dalam rumah, jangan di dalam bangunan. Jadi
harus antara kita dengan langit itu tidak terhalang. Jadi kita di mana ya, mau di halaman atau mau di belakang rumah atau mau di mana saja. Yang penting kita jangan jangan terlindungi atau terhalangi antara kita dengan langit-langit dunia, harus harus bebas 1000 kali. Itu dalam dalam waktu puasa 9 hari. Nanti kalau setelah beres puasa cukup malam Jumat aja. Tiap malam Jumat aja 1000 biasa. Terus wiridnya biasa di tempat yang terbuka gitu. Itu insya Allah rezeki kita itu bisa melimpah ruah. Insya Allah. Yang penting kita mengamalkannya benar, serius, khusyuk, terus. Itulah. Tapi pertama wirid biasa. Biasa pertama kita hadarat atau hadiah ke Nabi kita, yaitu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Terus yang kedua, wa khususan ila hadratis sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirruh Al-Fatihah biasa mata lamdu. Terus yang ketiga, wa khususan ila hadrati Nabiyullah Sulaiman bin Daud alaihi salam atau alaihi masalam Al-Fatihah. Langsung baca Fatihah baca lamdu. Yang terakhir, wa khususan ila hadrati Syaihil Kiram, guru agung Sayyid Asdami Luha Afghanistan Al-Fatihah baca alhamdu. Terus yang terakhir, wa khususan ila hadrati Syaikhi man ajadani hadza Al-Fatihah baca alhamdu. Setelah itu baru baca ayat yang tadi. Itulah, semoga Allah mengijabah terhadap apa yang kita kerjakan, dan kita harus selalu baca sholawat, dan kita harus selalu punya keyakinan bahwa ijabahnya doa kita itu adalah karena barokah Nabi kita, Nabi Agung akhir zaman, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.